Direkam Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa hidup. Udah hidup ya? Udah hidup Jo ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Masya Allah. Dari tadi pagi cuacanya alhamdulillah cerah ya. Ini sore ini mulai redup tapi alhamdulillah nih mataharinya masih ada. Artinya Allah mendukung kita nih untuk bertemu kembali. Alhamdulillah kita pekan lalu udah kumpul refreshing di mana? Di tempat yang luar biasa lah. Ngangenin banget buat dia tuh. Ya. Kita nanti insya Allah lanjut lagi ngadain lagi hangout di tempat yang lain, mudah-mudahan ada kesempatan. Pernah saya ke sana. Hari ini kita kumpul lagi seperti biasa di Dotuku Kopi setiap Sabtu pada asar ya, jam 4 sebenarnya, tapi ngaretnya luar biasa. Teman yang masih belum tahu ngaji itu apa, langsung aja kepoin Instagram kita @ngaji_g. Insyaallah ada manfaat yang bisa diambil. Seenggaknya kalau lu nggak dapat manfaat di sini, lu dapat kopi gratis ya. Langsung aja gabung sama kita. Nah, hari ini kita kumpul lagi di sini seperti biasa mau bahas sesuatu yang semua orang pasti pernah ngalamin. Tapi jarang yang berani ngomongin. Apa coba? Yaitu adalah tentang kejujuran. Jadi jujur hancur katanya. Lebih tepatnya gimana caranya tetap jujur di tempat kerja. Ini yang paling berat karena kerja ini sangkut pautannya dengan gaji. Siapa yang nggak mau gaji, ya kan? Terus kalau bisa gaji itu tiap bulan nambah terus kan, naik terus naik. Nah, di dunia ini saat ini nih khususnya nih makin kesini tuh semua banyak yang suka ngakal-ngakalin, ya kan? Ngakal-ngakalin gimana caranya biar lebih simpel, biar lebih enak, ya kan? Boleh nggak dalam Islam itu kita dapat yang mudah dan enak? Mudah, enak, banyak, murah, semuanya mau. Boleh. Tapi halal ya, catatannya halal dan thayyib ya. Halal dan baik ya. Nah, kita saat ini hidup di zaman yang garis bawah yang penting beres, ya kan? Semuanya pada bilang gitu. Bahkan itu jadi lebih penting daripada yang penting benar. Jadi yang penting beres tuh yang penting benar tuh kalah sama yang penting beres. Dan lucunya kalau lu terlalu jujur tuh katanya lu malah kelihatan aneh, kan? Katanya ribet banget sih lu ini gitu. Udahlah isi aja, udahlah tanda tangan aja, udahlah ikut aja. Jujur di sistem yang buruk. Ya kan, sistem yang buruk. Gua nggak kopi ya. Aduh, udah butuh kopi lagi. Sama juga, dua. Apa lo? Coklat. Coklat. Non kopi juga lah. Apa ya? Soalnya ini perutnya masih kosong nih. Ngopi udah lagi. Nah, padahal di hati kecil lo, punya hati kecil nggak lo? Hati kecil nih. Ya. Ini, nggak bener nih. Tapi semua orang juga ngelakuin masalahnya nih. Gimana nih? Ini yang mana kak? Ini yang ini. Tunggu, ada yang datang nih nggak ya? Ya udahlah, kopi aja nggak apa. Oke. Tadi belum request ya? Tadi gua mau request orangnya di dalam, nggak keluar. Jo. Iya. Saya nanti buat ini takwe aja. Nah, semua pasti pernah kan gua sampein tadi di posisi yang ini enak nggak kalau di posisi yang lu sebenarnya nggak suka nih, tapi mau nggak mau harus ikut. Berat nih. Melawan hawa nafsu. Coba sekarang kita pikirin ya. Lu lagi di kantor nih, kemudian bos nyuruh lu ubah dikit data biar hasilnya lebih rapi. Yang biasanya ini nih dosen nih lebih sering kasih A semua, bagusin pokoknya itu. Berat, paling berat nih. Atau lu lihat temen lu markup dikit uang perjalanan dinas, cuma dikit ya, biar ya apalagi di kedinasan udah rahasia umum ya kan. Tapi lama-lama dikit itu jadi apa ya?
Dikit tambahin jadi bukit. Dan jadi kebiasaan ini masalahnya. Nah dari situ tuh kita mulai kompromi. Gue pernah ngalamin itu soalnya di Kalimantan. Ini ya, wah dulunya udah paling, tapi kok lama-lama kendor. Karena nyoba yang sedikit itu tuh. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi jangan coba-coba lah. Kalau kata sahabat Nabi namanya anaknya Zubair bin Awam itu, dosa itu punya sahabat. Jadi ketika lu coba satu, lu bakalan terus. Kata Umar malah ya, Umar bin Khattab itu mengatakan, janganlah kamu meninggalkan sholat, karena sekali kamu meninggalkannya, kamu akan meninggalkan semuanya. Maksudnya apa di situ sebenarnya? Bakalan ada kelanjutannya. Pertama ninggalin maghrib nih, lama-lama Isya, subuh, asar, subuh, zuhur, asar, semuanya ditinggalin. Ya, gawat ini memang. Jadi memang sok suci ini jadi masalah kita bersama ya. Buat orang-orang yang udah mulai ngaji sholat tepat waktu, mulai deh tuh dapat apa kata-kata sok suci itu udah nempel di jidat. Kalau ngomong apa-apa harus jadi ketahan, gue nanti takut dikira sok suci deh. Akhirnya ya itu dia situ-situ aja, bahkan akhirnya apa futur ya akhirnya. Karena lu ngerasa nggak kalau lu nggak bergerak atau berbagi kebaikan yang lu miliki itu bakalan luntur nanti kebaikan yang lu miliki itu. Coba punya nggak lu teman-teman yang kayak gitu, yang dia tuh jalanin ibadahnya tuh untuk dirinya sendiri dan dia tuh apa ya nggak berani speak up gitu, nyumput aja. Sholatnya di rumah ya kan, ngajinya di rumah, nggak ikutan pengajian atau nggak ngikut acara-acara. Nah itu salah satu yang penyebab dari omong-omongan publik tadi, takut dikatain sok suci. Cuma malah kadang ada kayak gini juga Ustaz, karena dia udah halo, karena dia ngerasa sudah ngerasa paham sendiri, ujung-ujungnya dia main ke tempat mana nggak sesuai sama dia, nggak main ke tempat mana nggak sesuai sama dia, ujungnya dia malah kayak ngakhirin orang lain nih. Oh itu jadi malah nggak mau berbaur gara-gara dia ngerasa nggak ada yang kayak gua. Kalau ini udah terlalu suci kayaknya. Iya, satu-satunya yang benar. kadang ada yang kayak gitu. Ini dia udah ini apa ibaratnya udah full banget ini sok sucinya. Orang kan takut dikatain sok suci, ini udah muka ini lagi tebel ya, pokoknya apa gua dikatain sok suci gitu. Jadi kita di tengah-tengah nih bagusnya memang. Karena kalau kita nggak peduli dengan omongan orang lagi juga bisa jadi masalah itu. Karena kita hidup di sekitar kita banyak orang, kecuali lu hidup di hutan. Tapi dengan di tengah-tengah itu udah ngejamin itu benar belum nggak? Kecuali ada pengecualian. Lu cari aman aja ya. Padahal kan ada yang sesuatu yang harus benar kita sampaikan, cuma bener. Lingkungan kita jadi kayak cari aman aja. Nah itu kan banyak kan ada orang gitu juga udah tahu tuh ya kan yang harusnya dikerjain atau yang harusnya ya perkara syariat atau apa gitu kan. Cuman kita karena nggak enakan, cari aman. Kayak cari aman aja gitu. Iya, ya kayak iya biasa itu memang itu kan. Biasanya jadi takut, jadi akhirnya dia jalanin semua yang samar-samar. Jadi akhirnya ngikut kesana kesini, ngikut nggak punya keteguhan. Nah itu salah juga. Islam itu kita tuh harus apa punya pendirian, ya kan? Bukan berarti kita tuh ngikut. Nah, jadi yang dimaksud Dika tadi bener banget. Jadi kita nggak boleh juga terombang-ambing, ya kan? Kan? Jadi dalam Islam, yang penting kan kayak kita selalu kalau kayak baru tahu tuh kan, baru tahu untuk kayak ngajak orang sampai berdebat itu nggak usah, ya nggak sih kan? Yang penting kan ngasih tahu aja gitu kan. iya. Kan kebanyakan yang menurut kasarnya itu ya yang tadi nggak mau gabung lagi, ya kan? Ngomong itu dia yang itu ngomong nggak salah, sesuai gitu ya. sama pandangan dia, berdebat
ujungnya nggak pernah lagi main PUBG. Oh, Main lagi ke masjid terdekat, ujungnya masjid dekat itu nggak ada yang aliran sama dia, ujungnya ngaji sendirian dari rumah. Iya. Biasanya dia ya majanya itulah, lingkungannya itulah. padahal kapasitas kita sebagai masih pelajar kan, maksudnya Iya. pelajari kan, bukan yang ilmu guru kan, kecuali guru Iya. yang udah berilmu gitu ya, boleh seperti itu. Ya itu juga salah satu masalah ya. Kalau ini masalahnya lebih dari dulu sebenarnya malah sudah ada tuh. Dan itu masalahnya biasanya orang-orang yang malah baru-baru belajar. Kalau yang sudah makin banyak belajar dia makin sadar. Bentur ya. Masih kaku. Masih kaku ya. Masa ngaji Itu pakai boleh, tapi masa harus dengan ini masa ngaji belum ngopi. punya fondasi lah, jangan terlalu lentur sampai nggak tahu arah jadi Kebelasan. Iya, kebelasan. Ya nggak mungkin kita bisa hadir sini juga nih. Masa ngaji sambil ngopi, ngaji sambil nongkrong kan. Ngaji ya di masjid ya. Ya padahal Stigma. salah ya. Kayak kita ini bukan ngaji sih kak, jatuhnya kan kayak di Ngobrol bermanfaat. manfaat Kan, Ngopi, ngobrol perkara iman. nah itu masuk akal. Saya ibadah. Ya kita berharapnya kan ini ngaji biar dapat pahala. Tetap karena ya itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berkumpul ya di rumah-rumah Allah sebenarnya memang. Ya kan itu yang paling memang lebih banyak manfaatnya. Kalau kumpul di rumah Allah dia bahas. Nah balik lagi nih kita semua di sini pasti hidupnya, kalau kata orang tuh hidup nih untuk apa ya, untuk ibadah apa untuk kerja. Ibadah kan ya, tapi Sama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Orang rumah ya. iya. Tapi kerja terus ibadah tinggal. Nah, padahal dalam Islam kerja itu ibadah kan, tapi kalau tanpa kejujuran bisa nihil ibadahnya. Nah, sekarang itu orang banyak yang takut kehilangan pekerjaan, terlihat kan? Tapi jarang takut kehilangan keberkahan. Ini nih yang kita sorotin saat ini, keberkahan. Lo milih apa tadi, kerja gaji banyak, tapi kenyataannya kayaknya orang banyak yang tetap milih kerja gaji besar ya. Dikit tapi berkah. Kenapa kira-kira? Manusiawi. Berarti kebutuhan. Berarti orang-orang yang bisa ngarep berkah terus walaupun sedikit itu kira-kira imannya udah setara malaikat mungkin ya. Oh, berarti dia lebih milih, berarti ada pilihan, berarti yang satunya itu banyak tapi nggak berkah ya. Iya. Kalau ada pilihan yang Contohnya kita ngomong orang yang kerja di inilah ya, kerja Ribawi di lah. Ribawi ya. Itu kan dia meninggal kemudian dia jualan bakso keliling tuh, Pak. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? ada. Itu tuh kalau menurut gua ini orang wah imannya udah luar biasa nih. Kalau dia bertahan sampai akhir hidup, kita bisa-bisa mungkin kalah sama dia. Tapi bener kan, mau ninggalin riba sih ya. Gue yang udah ngalamin itu ibaratkan nyumbang itu sampai orang bang aja bilang, kalau nanti juga balik lagi kayak gitu, kayak gitu. Memang itu dari Sampai bilang kayak gitu dia ke kita ibaratnya meninggalin itu sampai dia kayak anakku ini apa riba ngomongin riba. Orang mulai ngomong gitu kan. kalau penikmat riba yang Pasang situ aja, Jo. Padahal kita memang lompat ya kan. kalau pikir orang yang suka makan riba tanpa ragu tuh kayaknya memang beda ya. beda bener. Dan sampai akhirnya alhamdulillah bulan ini selesai kak kemarin. Udah. Makan ya. Dan dia bilang, oh coba dia bilang, beneran tobat ya. Memang iyalah dari awal. Terus bisa Ya, alhamdulillah. ada jalan keluarnya. Pokoknya intinya benar janji Allah tuh. Iya, Tergantung istiqomah usaha kalau ketika kita tahu. niat mau ninggalin riba itu jangan buka pintu lagi. Udah. Iya. Iya. Mentobat udah ini. Buka pintu. Nyungsep, lebih nyungsep biasanya. Pokoknya Bawa ke sana tuh, Jo. Speaker bawa ke sana. Nambah dia drastis. Habis. Iya. Cuma susah pokoknya nanti mau dia. apapun kenyataannya mau Bawa ke sana apapun, dulu speaker. Allah keputusannya ya diterima aja itu tidak masalah. Bener kan? Kayak gitu gua bilang. Taruh di itu lagi, Jo. Apa? Ibaratnya Di jendela itu kita buka jendela. Pertama jatuhnya 100 meter. Alhamdulillah, diberesin. Kak. Buka pintu lagi. Alhamdulillah. Oh, so. Berarti aja ya, Alhamdulillah.
selesai setelah sekian lama. Buka pintu lagi begitu nyungsep Tinggal jual sekarang lagi kan, cuma. ya beberapa memang ada pinjaman tapi ke orang tanpa dia juga nolong lah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sih kau makan Ujian mempertahankan. Alhamdulillah. ya teman-teman nih, lo pernah kecil nggak gitu? Ada yang langsung gede jangan-jangan. Nah, ingat nggak waktu kita kecil itu, nggak tahu ya, gua orang tua gua mudah-mudahan nggak, gua soalnya udah lupa. Banyak yang bilang udahlah yang penting nilainya bagus ya kan, udahlah yang penting, pokoknya intinya banyak yang dari kecil tuh suka diajarin gitu memang. Ya budaya udah. Nah, udah membudaya memang. Yang penting prosesnya jujur. Padahal yang penting kan prosesnya jujur ya. Jadi ketika dewasa ya value-nya ya tetap sama value-nya. Karena kalau misalnya kayak itu sekolah ya, biasanya kayak gitu tuh sekolah swasta, kampus swasta, dia dilarang ngasih nilai jelek murid-muridnya atau mahasiswanya. Kenapa? Karena untuk Pertahankan akreditasi, benar sekali itu. Tapi di negeri juga iya kak. Negeri juga. Juga iya tuh. Cuman Ya, Sekarang standarnya mungkin ya sampai ya udah dibuat KKM aja. iya, jadi dongkrak masalah. nggak kayak kita dulu ya. Kita dulu ada yang nggak lulus, yang naik kelas. Lapor kebakaran Sekarang. itu biasa jam itu. Nah, jadi menurut lu pada nih ya, gimana kalau lu lihat jujur di tempat kerja nih masih penting nggak ya? Atau udah jadi kewahan di zaman sekarang nih? Maksudnya kemewahan gitu. Penting. Penting banget sebenarnya. Justru karena nggak Kemampuan jujur kita itu bertahan. ujung-ujungnya jadi masalah. Tapi udah jadi mewah nggak sekarang? Hah? Udah jadi mewah nggak? Iya. Cuman ya apa ya, hubungan sesama rekan kerja jadi nggak bagus pasti. Nanti nggak harmonis nanti. Pasti Iya. kayak gitu. Iya. Lagi jujur bisa kena fitnah, bagaimana jujur? Justru karena kita jujur di sistemnya rusak, dianggap merusak dirinya kita. Iya, merusak Padahal sistem kita dia ini, bilang. iya padahal kita ini udah baik gitu. Malah dianggap merusak sistem karena mungkin kita yang satu-satunya yang bersih gitu. Yang bersih ada di kubangan di bawah. Nah, itu jadi salah Nggak tempat. terima gratifikasi, dibilang sok suci. ke bawah juga. Tapi jangan lupa, emas kalau masuk got tetap emas. Wah. Yang penting bertahan ya. Berlian, tapi desa laut masih berlian kan. Tapi lu pernah ngeliat nggak orang yang apa ya, dia kisah nyata nih, yang orang itu jujur justru dimusuhin di tempat kerja, kemudian gimana reaksi lu pada saat itu? Pernah nggak lu ngeliat orang yang gitu? Lu pernah ambil action nggak gitu? Ngeliat orang-orang yang jujur, ini kan pengalaman nih. Ngeliat ada temen lu yang jujur, terus lu ada di situ gitu, lu di tengah-tengah apa malah nggak dukung dia apa dukung dia? Kalau kan kadang gini ya, kalau kita melihat kezoliman kan, kalau misalnya nggak bisa lewat aksi, lewat apa perkataan ya, Iya, dasar perkataan lo doa kan. Lihat hati. lihat hati selama Iya. iman gitu. Nah pernah itu gue tuh kejadian ya, ada kemungkaran lah ya di tempat kerja yang lama, ada kemungkaran, dan kebetulan yang melakukan kemungkaran itu suka ngobrol sama gua, orangnya lebih tua dari gua. Gimana ngomong? Takutnya nggak guruin tuh kayak mana, dia Lebih susah. didoain kan, cuman nggak tahu ya, mungkin karena itu kemungkaran itu terjadi kepada dua orang, laki-laki dan perempuan ini bareng-bareng apa ya, temenan juga lah gitu. Itu nggak tahu siapa yang doain, entah karena doa gua juga, entah karena doa yang lain juga udah pernah ngeliat juga atau kayak mana. Sebelum ada yang aksi, ujungnya dibukain sendiri. Kebuka sendiri ya? Kebuka sendiri. Aibnya gitu. Ya memang itu. Masalahnya kebuka sendiri, kena masalah langsung. Jadi Ya. beberapa orang yang terlibat apes semua di situ. Ketika muntah. Ya memang kayak bom waktu lah. Kebohongan itu lambat laun akan terungkap ya kan. Kan biasanya kalau misalnya udah diomongin, kan biasanya kalau udah diomongin berkali, udah dikasih petunjuk lah istilahnya, kalau nasihat teman-teman tuh ya. Iya. Salah satunya kan. Hidayah. Masih juga enggak, biasanya langsung jeber dikasih sama dia. Si azab. Biasanya kayak gitu, gua merhatiin rata-rata kayak gitu gerakannya tuh. Awal-awal udah dikasih tahu, masih juga ngelanggar, udah. Tapi kalau lu di posisi itu, ya kan, apa yang lu lakuin nih? Ketika lu dapat, ya ibaratnya tadi hukuman langsung gitu, ya kan? Hukuman langsung ketika lu berbuat salah itu, yang kebohongan itu, terus
pada saat itu lu langsung ya dihukum Allah gitu, entah ketahuan akhirnya orang pada ngejauhin lu semua, ya kan? Atau akhirnya lu dipecat, naudzubillah kan, karena lu udah bohong tadi, kan? Kalau lu di posisi itu sebenarnya manusiawinya lu sedih apa seneng? Senang sih harusnya. Harus seneng ya. Tapi sayang dikasih tahu. Nah, itu Kalau bener, udah kayak gitu dia nggak inget. Waduh. Tanpa jadi, nah itu yang bener jauh. banget. Jadi itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah. Ya, supaya Ya. jangan lanjut. Iya. Maling itu ketika dia baru naik rumah ibaratnya ya, kemudian dia muncul rasa takut di dalam dirinya, itu tanda kasih sayang Allah sebenarnya, peringatannya. Atau tiba-tiba ada kucing langsung kaget terus ganggu dia gitu, atau dogi ya, anjing ya, bu, itu sebenarnya kasih sayang Allah tuh. Bahkan sampai dia digigit anjing itu tuh kasih sayang Allah tuh. Berhenti. Iya. Kayaknya pernah ada kisah yang ulama atau siapa ya tentang itu. Dia mencuri, jadi saking dia laparnya, dia cari rumah yang kosong, dia mencuri, terus dibuka tempat makan itu, di situ ada terong. Jadi karena cuma ada itu, dia makan satu gigit. Setelah dia gigit, dia inget pesan gurunya, inget Allah gitu. Jadi akhirnya dia takut nih, dimasukin lagi ke tempatnya terong itu, terus dia keluar. Satu dia ngomong sama gurunya. Setelah dia ngomong sama gurunya, dia bilang dia bertobat, intinya dia menyesali perbuatannya. Setelah itu malah barusan dia bertobat, dikenalin sama, kamu mau menikah nggak? Ya mau, tapi kan belum siap gitu kan. Akhirnya ternyata pas dikenalin dia siap, nanti kamu bisa tinggal di tempat ini. Pas ditinggal ternyata tempat rumah yang dia tinggalin itu ya itu yang dinikahin. Jadi dia dapat terongnya serumah-rumahnya orang-orangnya karena dia ingat sama Allah gitu. Benar, itu harus kita garis bawah itu hadisnya Rasulullah SAW itu mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ya, meninggalkan dosa ya, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Nah itu tuh namanya akidah, itu kepercayaan kita sama janji Allah tadi. Karena di ayat yang lain Allah katakan surah Baqarah tuh di ayat tentang perang ya, telah ditetapkan tuh kalian itu untuk berperang. Ya, boleh jadi kamu tuh membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, ya kan? Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, Allah lebih tahu dan kamu nggak tahu katanya. Kalau misalkan cari muka di internet bisa Ustaz, misalnya ya ada lah punya orang melihat ya kayak curhat gitu Ustaz, ya kayak sholat, haji, ibadah lain, dia kayaknya untuk karir dia gitu loh, dia itu kayak cari muka tapi dia ngezolimin bawahan gitu Ustaz, lebih banyak omongan itu tuh. Saya kira dia jalan kayak gitu dia berkah apa namanya, makan dia umumnya kayak dia rajin ibadah gitu loh. Pada rajin Iya, tapi dia ngezalimin bawahannya. Tapi ya tujuannya. Tujuannya untuk karir dia. Iya. Tapi emang iya sih bener. Nah malahan, maafnya ngomong, karir dia malahan ngezalimin orang itu naik. Ya, Iya. belum waktunya aja nanti dihancurin. Nah kita nggak tahu ya. Yang pertama kita harus kita tetap harus husnuzon, nggak boleh juga orang ini cari muka doang. Yang pertama kita tetap harus husnuzon, maksudnya prasangka baik. Oh bener kok dia ibadahnya karena Allah kok. Iya. Bukan urusan kita gitu. Masalah keikhlasan itu memang nggak boleh. Justru itu jadi bahaya buat kita ya. Kalau ada orang-orang yang katanya cari muka, kecuali ya kan jelas-jelas dia udah kelihatan menzolimi orang lain gitu, cari mukanya ya. Tahu cuman perasaan kita aja. Tapi bukan satu dua aja sih, banyak. Contohnya yang nyatanya ada nggak gitu? Ya. Contoh yang nyatanya nyari muka yang menzolimi orang itu seperti apa? Jelekin Ya, atau apa. Yang lebih besin ya. Iya, maunya dia tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak misalkan ada seseorang deket sama dia gitu loh. Dia apa namanya sama misalkan atasannya gitu, Ustaz. Terus dia itu katanya maunya dicari-cari kesalahan ya si B ini gitu, Ustaz. Nah, dari situ kayak merasa dizolimin dia itu, Ustaz, namanya. Oh, jadi dia buat perbandingan Iya, itu dia ini itu saya maunya gini gitu. Kayak apa namanya? Kerja atasannya itu nggak sesuai sama emang fakta dia ngeliat, tapi dari omongan ininya gitu loh, namanya bawahannya lagi gitu loh, Ustaz. Ini
Kalau bos-bos gini memang bahasanya dia banyak pegawainya. Tapi dia malahan yang dizolimi itu pada out gitu karena ya Nggak kuat ya. Dari anehnya malah yang kezalimin itu kuat di situ. Tapi kita nggak tahu emang kalau misalnya lihat sering kayak gitu kita nggak tahu ya apa namanya. Waduh itu mah. Dia ngejalanin emang nggak benar gitu. Di kerjaan kan modelnya gitu. Makanya jangan kerja, ya yang penting itu kerja itu bener-bener kalau lo dapat tempat pekerjaan, usahakan itu bos itu bukan mempekerjakan lo, tapi mengajak kerjasama. Woi, ada kalau ada kayak gitu lo megang tuh, karena ya kalau mempekerjakan itu ujungnya biasanya nanti otoriter kan, kemudian pastinya nanti akhirnya ya rasa memilikinya kurang juga. Kalau kerjasama tuh ya benar-benar sama-sama untuk memajukan ya, cuman bagiannya beda. Ibaratnya sebenarnya kalau lu di posisi gua ya, tapi kalau untuk rasa memiliki memang kalau cuma bekerja agak sulit ya ada ya. Iya memang. Mereka nggak kira itu kecuali memang mereka punya bagian di perusahaan itu. Iya memang. Ini ikhtiar kita aja loh, ikhtiar kita. Maksudnya usaha kita sebagai kalau kita jadi bos nih, kita usahakan semua stakeholder kita tuh kita sampaikan kalian itu bukan pekerja saya, tapi partner kerja saya, ya kan? Kamu di bagian situ ngawal parkir, ya kan? Bagian-bagiannya aja kan, udah memang pada pos-posnya gitu. Kalau nggak ada kamu ya kita ibaratnya kan sama-sama gitu. Jadi itu tuh yang bikin dia ada rasa memiliki nantinya. Jadi nggak merasa dirinya lebih rendah, cuman beda tempatnya aja gitu. Tapi sebenarnya saya juga ada sih pengalaman teman saya. Jadi atasannya Belum hidup itu, hidupin dulu. Fakta di lapangannya agak sulit. pengalaman atasan kiranya kalian harus kerja melayani keluarga, cuman kan Maunya gitu pasti semua. Iya, tapi nyatanya enggak. Kadang kita bawa itu punishment. saling jatuhin. Misalnya ada yang untuk sesuatu yang lebih, nanti kan harus ada sesuatu juga diberikan. Bisa sih rasa memiliki asalkan semua pegawai atau bawahannya itu tercukupi gitu dari segi sejahtera. Nah itu baru bisa memiliki. Nah itu memang yang pertama itu memang kalau sesuatu tuh diukurnya dari materi aja, memang itu akhirnya yang susah. Ada yang lebih misalnya aware kan, jadi anaknya sakit ini apa ada keluarganya, nah lebih kayak peduli. Atasan minta anggap ini punya usaha dia, sedangkan dia nganggap bawahannya kadang-kadang nggak kayak keluarga kan, ibaratnya kalau dia ibarat kayak keluarga sendiri, enak. Kayak loyalitasnya nggak dikasih sama. Pentingnya si atasannya itu timbal balik, jadi atasannya menganggap bawahannya seperti keluarga, benar-benar kayak keluarga, mau dari kalau sakit kan, kayak ya buat seneng lah ya buatnya, itu bakal si bawahan itu bakal merasa perusahaan itu ya hidup dia juga, dia hidup itu rumah dia gitu jadinya. Ya salah satu bentuk nyatanya kalau ibaratnya lu mau dianggap dia nganggap itu apa ya perusahaan atau bisnis itu milik dia juga, ya lu juga diusahakan bisa turun langsung ke semua job desk itu gitu. Misalkan wah yang ngurus parkir gue juga sesekali kadang bisa di situ gitu ikutan ya kan. Jadi dia tuh bisa semua gitu sebenarnya. Jadi ikut juga bantu gitu. Kedekatan emosional. Iya. Dan tetap ya sesuai dengan ini nantinya kinerja. Kalau lagi naik ya kasih bonus, kalau lagi turun ya ya jangan tadi. Leader. Biasanya Makan bareng gitu. Biasanya orang cenderung kalau ngobrol sambil makan itu kan lebih Iya. istrinya gitu. lebih cepat dia terima gitu. Makanya orang-orang pada rotinya dimakan kayak. Iya. Iya aja enak dia udah enak. Terong. Lagi-lagi kita nih memang yang saat ini lagi terus merosot ya perihal moral ya kan. Moral. Padahal dunia ini makin maju ya kan. Tapi moral itu kok kayaknya makin mundur. Makin langka. Makin langka ya kan. Standarnya juga udah mulai geser. Dan ini Rasulullah SAW garis bawahi untuk laki-laki khususnya ya.
Karena bahkan syarat diterimanya laki-laki itu sebagai calon menantu, ya dia harus punya akhlak yang baik. Kan? Ya kata Rasulullah SAW, barang siapa ibaratnya yang didatangi ya laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka terimalah, kalau enggak akan terjadi kerusakan. Tapi Itu. emang bener itu, mahal itu sekarang, barangnya itu mahal. Iya. Akhlak itu Langka. paten itu. Tapi saya pernah kontak, maksudnya ya ini maksudnya pelajaran sih, nggak deket sama cewek gitu ya, dianggapnya nyimpang. Kan tuh karena terlalu nggak pernah bawa cewek, wah jangan-jangan gay. Salah satu pergeseran kalau di Iya, jadi kayak orang tuh harus pacaran gitu ya. Iya, apa ada penyimpangan. Kenal ketemu dulu. keluarga ini yang belum terlalu paham terkait itu ya agama Iya. gitu. Jadi kan mana misalkan ini ketemu kan lagi keluarga. Lebaran biasanya lebaran. Mana ceweknya mana Nggak dibawa-bawa nih bawa kayaknya. ini sih masih suka sama cewek nggak bagaimana Zaman ada sekarang gitu. udah kayak mana ya, udah kayak diharusin mau nikah Normalisasikan, tuh pacaran dulu. Kayak anak saya tuh gitu kan. Kalau nggak mau pacaran, kalau nggak pacaran ya nggak bisa nikah. Gimana mau kenal nih ngomong? Cepet anak saya mah. Padahal, Iya. padahal nggak tanpa. Sering ya. Saya itu sering nanya tapi ngasih solusi itu kan agak Iya, memang salah satu yang nggak boleh ditanya tuh kapan nikah, kapan punya anak, kapan mati. Mana kejadian Kapan lulus kuliah? mana kejadiannya Kapan mati? Kapan saudara gawe ya kaya? dia pacaran dia Mahasiswa pacaran kapan lulus? pacaran udah izin Saya paling benci dulu kayak gitu, karena Jadi. telat kan lulusnya. Kapan lulus? 14 semester, 13. Tanya, Hampir mau ini. Gua bilang ini nanti kalau inget begituin aja terus. Tapi kalau gue tuh alhamdulillah kalau memang di kampus itu kalau pinter enggak atau enggak, alhamdulillah lulus cepet. Gak tahu juga itu udah mungkin udah Ngikut di gerbong yang sama yang lulus duluan kalau lulus duluan. Iya, yang pinter-pinter malah agak sama susah. Karena PA-nya itu kan. Gue alhamdulillah PA-nya ini. Wah curhat nih kayaknya. Ini lu yang mana yang juara satu nih? Paling lama. Tapi kalau gue mengalir aja loh, nggak yang katanya harus kayak kapan merit, pokoknya apa namanya kapan kerja, dia ngalir aja nggak. pertama kapan kerja lulus ya Iya. kapan kerja Nggak ada yang omong lagi. Ya, itu dinamika. Dinamika kehidupan. Kapan punya anak? Udah nikah, Aduh, udah punya iya. anak. Tapi Kapan nambah? Sudah punya anak, anaknya kapan sekolah? Udah sekolah, tanya ranking berapa. Terus nanti giliran lu muter lagi nanya, kapan lulus anaknya? Gue sekarang anaknya 2 cowok. Kalau ketemu tambah lagi lah. Ya. Kalau ada ceweknya. Kapan nambah? Enak lu ngomong sama orang. kita balik lagi nih ke ini bahasan kita ke dunia kerja nih kan. Lu sadar nggak sih sekarang nih kok kayaknya orang-orang tuh makin tinggi jabatannya, kok kayaknya makin melenceng ya. Khususnya ini ya yang kayaknya mayoritas gitu, mayoritas maksudnya dia ya harus makin ngikutin sistem yang rusak tadi ya. Oh iya. Ini ada nih kemarin statement dari si itu Kak. lul Ada ya. Si itu kalau udah di posisi saya ternyata enak Pasti gini katanya. bisa jadi lebih buruk dari saya. Lebih gurih. Iya. Saya dulu jadi mahasiswa ini baca Lurus aja gitu. maksudnya penentangan. Lihat mobil Jujur tapi mewah. dia. Jujur tapi blunder dia. Tapi ujungnya kalau kayak gitu banyak kan bongkar aib ya. Iya. Udah itu nanti takutnya publik ini menanggapnya, publik ini menanggapinya begini. Nah, Menghalalkan. itu yang kacau aja jadi menteri, kita juga gitu aja dia jadi menteri. Iya. Ujungnya jadi motivasi orang bukan untuk malah yang benar, malah jadi ngikutin jejak dia. Iya, benar tuh. Gua itu. Jadi gimana Jadi inspirasi negatif. Jadi tauladan. Jadi apa prediktif maksudnya mendobrak sistem. Iya. Kayak misalnya Mr. Berat. P kan sekarang lagi viral untuk kemana-mana kalau misalnya top hukum kasih aja itu kan bukti apa percayaan ya Iya, ada iya. hasil walaupun Berbahaya. ya walaupun dia agak caranya agak uncommon ya Agak Terus kalau anomali. misalnya apa pemimpin melenceng, kalau biasanya ya pemimpin yang melenceng gitu biasanya pemimpin sesuatu yang besar, entah itu swasta yang besar udah masuk BUMN atau pemerintahan. Cuman kalau dipikir lagi kenapa bisa begitu, ini zaman kakek gua nih soalnya NI kakek gua.
keras itu. Jadi tahun berapa ya? Nggak inget gua. Tahun 60-an kali ya? Nggak tahu juga. Jadi zaman Belum sosial ya? Belum. Pakai Belum dari lahir. level mau naik ke apa bisa level Belum lahir. dimintain dulu gitu. Dikit lagi. Proses. Tahun segitu. Tahun di bawah tahun 70-an ya. Dimintain dulu. 80 lah ya. Makanya kamu saya ada pemimpin agak melenceng. Udah X Ya, Subuh ya? kayaknya sejalan gitu. Karena untuk dia naik jabatan aja caranya sudah seperti itu. Iya, makanya Jadi udah turun temurun ya. Ya itu sampai sekarang masih di ini. Melenceng dari perbuatan yang Melenceng, karena Itu dia masih bisa naik, menjaga dia. dia naik jabatan aja istilahnya caranya nggak beres. Iya, ada sistemnya yang udah rusak. Makanya dari Jadi udah Pikirnya balikin uang yang kemarin ya sih. Ah, iya. Makanya katanya kan kita ada merdeka dari penjajahan kan. Penjajahannya merdeka, tapi sistemnya masih dipakai. Belum merdeka dari sistemnya. Karena gue nggak ngajarin, Iya. nggak ngajarin dia tuh. Gue tuh ngajarin orang tua Apa ya? anak, tapi Bos, saya kan itu ya di satu bidang usaha yang kecil aja yang nggak pernah gue lihat itu dia jadi pemimpin ketemu zolim dia orang jadi pemimpin aja cara jilat-jilat kerjaan kan juga. nggak beres kalau cara jilat-jilat dia ngejilat untuk melengkahin orang lain prestasinya nggak bagus leader ini jarang di tempat nggak tahu ada sesungguhnya. Nah, dia ini mau naik ke posisi dengan cara berjilat-jilat bukan dengan cara prestasi. Kayak ketua ormas yang jadi menteri. Nah jadi kan kalau kayak gitu caranya wajar aja dia kelakuannya kayak gitu. Orang dia dapetin jabatannya caranya nggak beres. Sistemnya Kalau udah memang yang rusak. benar capable sih biasanya dia nggak peduli ya, maksudnya seperti nanti dia ada jalannya sendiri. Nggak percaya diri sama kemampuan. Tapi rata-rata yang gitu jarang kepilih. Kalah dia nggak kelihatan. Yakin. Nah itu tadi dia balik lagi ke tauhidnya namanya, tauhid, keyakinan dia sama Allah tadi, bahwasanya Allah itu punya rencana itu. Karena bisa jadi kadang-kadang itu yang kita lihat nikmat tadi ya, kita lihat itu ini wah ini masalahnya bakal saya, kalau saya jujur, kalau saya ngikut yang sedikit ini saya bakalan hancur lah ibaratnya kan. Itu sebenarnya kacamata kita aja kan. Kalau kita pakai kacamata Allah tadi ya balik ke keberkahannya tadi yang paling penting itu, keberkahan itu. Memang berkah itu luar biasa loh, Masya Allah. kan sedikit Tapi cukup. tapi bisa buat lo lebih dari cukup, ya kan? Tapi bikin ketagihan. Ya, gue pernah punya ini cerita nyata nih, dosen dia cerita kan. Jadi dia pernah kerja di bidang ya engineer kan lumayan gajinya. Dia cerita di kelas dia cerita dia dulu ibaratnya praktisi ya, kalau sekarang dia jadi akademisi gitu. Jadi gajinya itu udah 2 digit udah belas juta ya. Tapi dia milih keluar karena dia waktu itu sempat tahu gitu secara sistem dia kerjanya begini dan dia jelasin di kelas tuh dia bilang uangnya banyak tapi banyak uang panasnya. Terus dia coba konsultasi ke ibunya dan alhamdulillah ibunya tuh termasuk yang paham agama. Jadi dia bilang, nah tinggalin kerjaan ini walaupun uangnya banyak tapi tinggalin. Akhirnya dia milih daftar jadi dosen. Waktu itu dari 2 digit, jadi gaji awalnya dia 2 juta. Jadi dia sempat kaget waktu itu katanya. Tapi dia ngerasain keberkahan yang beda banget. Dia ceritain benar-benar setelah dia pindah itu, kemudian dia sama istrinya juga pindah rumah, ngontrak di tempat yang lain. Dia bilang dapat tetangga yang bagus, kadang ada orang tiba-tiba datang ngasih makanan, pokoknya rezeki yang nggak ternilai, yang nggak terhitung gitu, dan ketenangan dan lain-lain. Iya, secara uang mungkin lebih sedikit, tapi keberkahannya Dari iya, Kemudahan lebih benar. Tapi memang iya sih, banyak kalau rezeki dinilai dari uang doang itu banyak orang-orang nggak bunuh diri ya, kayak orang kaya ya kan. orang lebih dari cukup malah belum. Iya itu karena mereka belum menemukan kekurungan tadi. Power, main perempuan. Sama hati-hati ya, kita nih di lingkungan tadi benar kita punya pendirian karena seringnya ujung-ujungnya kita tuh dipaksa untuk ya lu harus adaptasi lah, ya mau udah kayak gini adaptasi, kalau nggak lu bakalan ketinggalan, lu bakalan hancur, udah ikut aja gitu kan. Nah ini nih artinya sebenarnya ada yang salah di kitanya sebenarnya. Kenapa kita bisa masuk situ gitu? Tapi ingat nggak kak teman kita dulu mau keluar dari kepolisian? Waduh, sebutnya Ya kan? Yang apa bakar Mata coklat. Akhirnya keluar nggak? Enggak masih. Naik jabatan. Iya. Kenal. Ya gitu. Lagi-lagi yang pentingnya dalam Islam tuh apa coba?
Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di surah Al-Baqarah itu ada minuman keras, khamar. Khamar itu ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih banyak. Jadi ya tetap kita tuh kalau dalam kacamata Islam, apalagi pemuda nih harus kritis banget. Selalu lihat ini manfaat sama mudaratnya lebih banyak mana. Gitu. Terus ya pakai ilmu. Islam tuh timbangannya harus jalan ya. Iya, benar. Untung ruginya harus tahu. Iya dong, harus selalu ditimbang kita harus. Jadi bisnis kita lagi berbisnis memang ini. Maka Allah bilang itu tijaratan lan tabur. Jadi perniagaan yang tidak akan merugi itu apa? Orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian dia membaca Al-Quran, dia istiqomah, itu orang-orang yang nggak akan dapat rugi. Kayaknya berkaitan sama miras. Belum saya dengar videonya Dokter Tirta, dia ceritakan anak-anak muda yang mungkin sekarang banyak OVT ya, overthinking ya, kemudian stres, akhirnya ngarahnya ke situ kan, ke miras dan sebagainya. Dia bilang secara medis ya, miras itu nggak menghasilkan dopamin, dia cuma membuat orang tuh lupa sementara. Sedangkan yang bagus itu diarahin ke olahraga, jadi entah lari lah, tenis dan sebagainya gitu. Iya. Kita bulu tangkis ya. Jadi olahraga itu dopamin itu bikin kita semangat akhirnya. Ini masalah yang kita hadapi jadi lebih semangat diselesaikan gitu, bukan ditinggalkan gitu. Kalau memang kalau kita rajin olahraga itu lebih on ya. Iya. Lebih fresh juga nggak sih? Semangat juga ya kan. Lebih mudah juga biasanya mukanya. Moodnya lebih bagus. Lebih enak, lebih seger ya. Seger. Manfaatnya bagus. Oh iya, kapan olahraganya? Olahraga malam. Aduh. Tapi sebenarnya ya zaman sekarang nih luar biasa lah, informasi udah makin cepat tersebar ya kan, ilmu udah luar biasa, ibaratnya update terus setiap hari kan, luar biasa pokoknya. Jadi gue lihat anak muda saat ini tuh sebenarnya makin keren harusnya kan, makin pintar, makin kreatif, banyak ide ya kan. Tapi tantangan terbesarnya apa? Bukan cuma bersaing sama orang lain ya kan, tapi bersaing sama diri sendiri yang tergoda untuk curang dikit aja, tergoda sama itu tuh, akhirnya ya tadi ujung-ujungnya dia kebebas dari dikit tadi tuh, jadi kebiasaan. Contoh kecil aja nih ya, ngambil desain dari internet tanpa kredit. Terus Biasanya download software bajakan. itu tuh berat banget itu. Wih, itu paling berat tuh. Apa dah nonton bola, nonton bola streaming ilegal. Iya. Nah itu malah Kayak ini salah satu alasan gue Walaupun itu software hijrah. ini ya, walaupun software ini orang Iya tetap, Jadi, kezaliman itu kan dia tetap. alasan gue hijrah dari Kalimantan ke sini. Kalau misalnya gue nggak hijrah mungkin udah di IKN bareng temen proyekan karena ya tata kota kan ya. Jadi ada satu aplikasi yang itu wajib banget dimiliki oleh orang yang lulusan planologi. Jadi nggak Namanya peduli itu. mau legal atau enggak, Nah, harus punya gitu. temen gue itu pernah dia kerja di perusahaan besar. Perusahaan itu besar dan anehnya perusahaan sebesar itu pun nggak menyediakan lisensi yang asli. Jadi dia sampai bingung, ini perusahaan gimana kok nggak menyediakan lisensi aslinya tuh. Dia tuh kalau misalnya bayar untuk selamanya, itu saya pernah cari itu 100 jutaan lebih untuk lisensi aplikasi itu. Aplikasi pemetaan digitasi. Itu mahal banget emang aplikasi. Tapi untuk yang bajakannya banyak. Jadi perusahaan kalau mau ngeluarin duit ratusan juta cuma buat ini kan mungkin sayang gitu kan. Jadi ada yang bajakan, tapi ya kita lihat tadi keberkahan. Kalau vendor kan mahal. Wah. Karena itu Iya. biaya penyediaan. Ya jangan kan itu ya, gua nggak sebut mereknya kan. Bahkan lembaga yang sudah besar dan dia sudah paham Islam, tapi soal ini dia masih suka blunder banget. Jadi dia anggap remeh banget. Jadi kayak beli aplikasi bajakan di Shopee, ya kan. Kemudian kita ya di yayasan gua, kita pakai CapCut, kita pakai Canva, itu semua kita beli pro. Kayak CapCut aja 600.000 setahun. Kita lihat kita ini kecil gitu, kita lihat lembaga ini kok nggak bisa gitu kan. Kenapa coba? Ini perlu jadi tanda tanya banget, kenapa kok itu dianggap remeh banget gitu. Ya karena kayak gini kan ya. Kalau gue ngeliat nih ya, download aplikasi bajakan itu di Indonesia ini nggak dianggap kriminal. Berarti peraturannya undang-undang belum cyber kita nih ini. apa terlalu longgar banget, terlalu apa ya, terlalu longgar. Padahal pengadilan Allah nanti itu tuh yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Walaupun itu yang punya orang kafir ya, orang ini. Karena memang ya itu tadi di jembatan nanti setelah jembatan Siratal Mustaqim ada namanya lapangan itu Kontoro itu. Nanti disitulah banyak orang-orang yang sudah kita dolimi akan memanggil kita gitu. Contohnya ini orang sudah ditetapkan jadi penghuni neraka, dia dari bawah api neraka tuh memanggil,
Fatra, lu dulu pakai aplikasi yang gue buat kan, tapi lu nggak bayar kan? Ya sekarang balikin, lu punya berapa? Nggak punya apa-apa, ya udah pahala lu sini. Amalnya diambil, nggak jadi masuk surga sampai-sampai. Nah itu, walaupun orang, jadi itu namanya orang yang muklis. Maling dari orang jahat. Tapi Kak, misalkan nih ya, banyak utang-utang orang di bawah itu kalau kita tagih ke tempat lain itu bakal nanti tidak dari kita ya. Iya dong. Sama ya itu ya. Ikhlaskan dapat pahala. Kecuali Kalau ikhlaskan dapat pahala. Kalau sebenarnya minjemin duit itu pahalanya lebih gede ya. Perlu kalian tahu daripada ngasih. Bahkan Kenapa coba? ditagih kayak dia nggak ngakuin gitu, padahal kita punya datanya. Itu gimana? Itu urusannya sama Allah nanti. Kacau itu. Beneran kita Soalnya itu, kita Pak. punya kita kan lagi pakai data. Udah, Udah umum lah. Yang ditagih lebih galak. Ya marah-marah. Tapi memang resikonya memang kalau udah minjemin itu 50% kita punya mindset peluang Ya. ikhlasin. Maka sekarang ditanya, sekarang lu udah ngikutin syariat belum dalam urusan pinjam meminjam? Satu halaman lebih Allah bahas Allah 82. dicatat, ada saksi 2 orang. Iya, oh Udah iya. kita nggak ngelakuin itu, udah karena saling percaya aja kan. MOU-nya. Ternyata dia nggak bisa dipercaya, waduh. Jadi sebenarnya panjang tuh ayat itu. Jangan salahin kita. Satu halaman. Padahal itu padahal dia itu 282. nitipin sertifikat Kak di rumah. Nah, Itu kan berarti kan dia ya sebenarnya udahlah, rugi dia mah. pinjam kan dia. Cuman kan baru belum tahu nggak bisa juga Kak, sertifikat nggak diguna juga. Iya, nggak bisa ya walaupun dari balik nama. balik nama harus bersama. soalnya di rumah gua ada 2000 meter tuh orang minjem gua. Enggak ya, banyak semua customer itu ada. Kalau dulu kan mau ngambil gitu kan dia jaminan, kita kan modalin tuh kan. Jadi ya udah dia ngejaminin itu. Jadi salahnya juga ngapa diterima. Jangan lagi kalau sekarang nggak bisa lagi. Jadi bumerang. Tempat gua juga ada sertifikat. Orangnya nggak tahu masih hidup apa enggak. Waduh. Ada 2, satu gila orang. Waduh. Udah tahu beneran. Sepupunya kan kenal ya gua ya. Apa bapaknya temen gua meninggal pula. Ribet itu. Orangnya cuma di Bandung lagi. Memang kita ini secara sistem kalau berbisnis tuh ya Perniagaan tuh ribet. benerin sistem perniagaan sih yang secara bagus. Islam berat. Perniagaan tuh ribet. Nggak boleh bener. utang, Ya maksudnya mungkin kalau jalan orang terus pajak. Wah, kalau misalkan kita jual barang itu yang udah kita punya kita gitu kan. Ya, itu berat. gitu sistem kan Pasti-pastian jangan gantung atas gantung bawah sih kan. Mm-mm. Sistem kita ini kebanyakan sana ngasih, kita juga ngasih. Udah sini. Karena kalau jaminan BPKB mobil nggak bayar bisa kita jual, kalau sampai nama juga bisa kalau mobil. Terus ini Ustaz, kalau peminjaman kalau misalkan dia belum lunas tapi udah meninggal gitu Ustaz. Tapi keluarganya itu kayak misalnya nggak mampu loh, nggak bisa bayar gitu Ustaz. Itu gimana itu si Ahli waris. Pinjamnya di bank apa, Kak? Ya kayak misalnya kayak di leasing gitu apa kan. Sekarang itu kita tuh ada terasuransi kalau di peminjam gitu. Nah, makanya kalau kita mau pinjam itu baca dulu semuanya akadnya itu, di situ ada Iya. terasuransi nggak. Kalau nggak terasuransi kita bakal akhir waris utang. Waris utang. Ya, Berapa ada makanya bukannya lu pada jadi waris utang Indonesia. Aduh. Udah bukan kontrak. Berapa? Sampai tuh Triliun, ribu triliun. Udah berapa triliun sekarang? Udah 9.000 triliun jajan. Berapa 10.000 ya? Ada ya kalau misalnya Islam itu kan ada pewaris itu kasih hak istimewa nggak boleh ngambil utang. Dalam hukum pun sebenarnya hukum positif juga sebenarnya nggak wajib. Kalaupun ada ketentuan berarti kan kita acuan yang tertinggi. Saya pun pernah ngalamin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya saya punya pola pikir kayak gitu, ya kan saya nggak ada berbakti sama orang tua. Ya kalau kita kewajiban sebagai anak ya untuk meloloskan nanti kedepannya nggak ada hambatan ketika hisab kan salah satunya itu saya mikirnya situ. Kalian supaya lepas dari utang kalau di luar negeri gitu sih baca berita itu supaya lolos dari utang dia buat surat kematian, dia beritain kematian, buat ID baru lagi dia. Waduh. Itu yang terasuransi tadi nah kayak gitu kalau mati dia Cium lunas itu, dia. cium tapi itu pasti bongkar. Tapi ada Kalau dulu mah permainan Iya. si asuransi itu ada juga. Iya ada pasti. Ini kalau nggak bayar Main dia sama nanti orang capek. bunga kan, malahan numpuk bunga tambah gede itu. Balik lagi nih kita nih, Woy. Balik lagi terus nih. Di dalam kerjaan ini kan kalau lu nggak ikutin sistem, nggak jujur lah ya, punya ideal, ya idealis lah ya. Lu dicap nggak punya teamwork gitu, ya kan? Dilema nggak lu di situ? Jadi kayak wah lu nih nggak bisa kerja sama kalau kayak gini nih.
nggak betah gua tempat Bagus nih ya kalau gitu. betah. Dari awal dulu pernah kerja dulu ya, baru berapa bulan disuruh lah, pokoknya judulnya markup lah ya. Markup ya. Pokoknya ini markup, gua nggak mau sebutin detailnya, yang jelas ini termasuk ke dalam markup. Asik. Sen, mana ini? Nggak tahu orang Malang. Ini kita mau setoran nih, laporan istilah. Buat set. Kok jelek laporannya? Ya gini adanya Pak. Kurang, harganya kurang. Nyatanya. Harganya begini. Ya apa? Kenyataannya. Datanya kayak gini. Oh, nggak bisa nih, kita ini harus bagusin laporan ini. Ya, tapi ini ada ini gimana? Kalau saya naikin yang ini mentok udah. Gimana ini? Yang satu ini nggak bisa lolos, tetap merah istilahnya warnanya. Kalau ibaratnya angka warna selamat itu hijau, ini merah, tetap merah. Naikin gimana? Tetap merah yang ini. Tetap aja ini apa? Dari situ udah males. Nah, artinya dari situ lu udah harus merencanakan nih ke depannya. Wah, udah mulai ada rencana. Akhirnya keluar kak. Ya udahan lah. Udahan. Iyalah. Udahan lah ya. Mister A. Padahal di fashionnya kayaknya dulu ya. Di otomotif kayak otomotif itu ya. Bukan itu. itu. Oh, beda lagi. Beda lagi. Tapi emang ada sih. Nggak betah nih. Udah gitu tiba-tiba ya itu kali ya, karena nggak berkah kali ya. Iya betul. Sakit. Salah satu tanda-tanda. Sakit itu 3 minggu. Seleksi, Dia kan? masuk rumah sakit. Udah mulai malas tuh. Udah masuk rumah sakit masih tanya kerjaan. Gue lempar HP gue. Ke dinding tuh pecah dan udah gitu. Tapi saya mau nanya nih, kalau misalkan kita ambil contoh keluar dari kerjaan dari gawe ya, misalnya ketika kita keluar tuh apakah kita dibersihkan dulu, misalnya dalam hal kayak saya ini pernah punya tabungan lumayan banyak lah selama bekerja gitu. Banyak banget. Cuman ketika saya keluar dari kerjaan itu kayak merasa kayak dibersihin loh, maksudnya kembali lagi ke tabungan saya awal ketika belum masuk. Iya. Itu benar dalam Islam tuh Ya. melalui proses itu atau Iyalah. Ya bersyukur tadi lebih kayak yang ya tadi ya. Azabnya di bagian situ dia. Jadi hartanya dicuci. Dosa riba panjang aja ini. Ada orang tahan harta itu kan. kebaran. Tapi Ada orang disiksa, ya padahal diazab. Ya kan kita tadi bilang itu kasih sayang Allah ya. Kalau dirinya yang dapat hukuman, contohnya dia dapat penyakit, uangnya tapi tetap masih banyak. Yaitu tadi bukti pembersihan dari Allah tadi. Kalau hartanya dihabisin berarti itu bentuk pensucian tadi juga. Kalau enggak dua-duanya gimana? Ya lo harus ingat sadar diri. Ya lu apa ya? Lu bersihin harta lu gitu, lu kasih yang memang bener-bener lu rasa ini kayaknya dulu gua dapat dari yang haram, lu kasih yang jalannya baik ya, tapi jangan berharap dapat pahala ya. Ya cuman lebih kayak niatin ya ini untuk bersihin aja lah. Tapi gue nggak dikasih ya habis sendiri kak. Tapi memang Itu berarti nomor 2 tadi. Di udah penelitian, Habis kan? harta lu dihabisin Tapi nggak atau bisa kayak dendam banget. gue pernah punya temen kayak gitu, dia cerita kan dulunya kerja di bidang yang kayak gitu. Terus banyak uangnya kan karena dianggap uang bukan halal ya. Keluarganya sering sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, dia sering sakit, akhirnya lama-lama tuh kayak ngabisin sendiri tuh. Setelah itu dia setelah keluar, alhamdulillah sekarang jadi kerjanya di pondok, itu masak di pondok. Dia cerita kayak gitu kan. Alhamdulillah lebih berkah lah hidupnya, sehat-sehat keluarganya, maksudnya masalah nggak sebanyak yang dulu gitu ketika dia kerja di bidang yang kayak kalau gitu. saya dulu itu seminggu beda ya, maksudnya kan saya butuh kerjaan nih, tapi tabungan yang dari kerja lama masih ada, tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya sulit banget nyampe tabungan itu, nyampe limit yang sebelum saya Iya. masuk itu baru saya dapat alhamdulillah kerjaan. tadi belum dapat keberkahannya. Keberkahan tadi tuh dikit tuh, Pintu tapi aja dibuka kan. tapi bisa lebih buat tenang, bisa buat manfaat lebih banyak. Cuci dulu. Nah, sekarang balik lagi udah hampir setahun ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya udah contoh itu udah sekeliling kita udah ada. Iya. Tinggal orang yang masih ngelakuin itu harus benar ya. Istiqomah. Ya pada akhirnya ya, gue lihat ya orang yang bisa ngalahin lu di karir ya, lebih tinggi nih, lebih banyak uangnya nah, ini ya kendaraannya lebih bagus ya. Bisa jadi dia tuh nggak bisa ngalahin lu di dalam tidur lu ya, tidur lu lebih nyenyak, ya. Oh iya. Hati lu lebih tenang. Itu nggak Makanan bisa. haram tuh nggak bakal nyenyak itu tidurnya. Coba lah ditanya. Lagi-lagi itu memang cuman yang bisa ngerasain lu dan hati lu ya. Itu hadisnya ada apa ayat ya? Pernah dengar apa ayat? Ya ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu maksudnya orang ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itu
ya di situ dia mengingat Allah untuk menjauhi dosa, meninggalkan semua larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Itu tadi, itu cara mengingat Allahnya, membuat hati dia jadikannya tenang. Sebaliknya tadi, ketika dia jalanin semua larangan Allah, kelihatannya dia bagus ya, karirnya naik, tapi yang nggak bisa dibeli sama dia tadi ketenangan tadi, nggak akan bisa. Tapi yang menurut saya, misalnya beberapa tahun belakang ya, itu kan saya hampir kepala 3 nih, maksudnya kan mestinya seumuran saya ini kan udah banyak lah pencapaian kan. Nah, pas di keluarga apa di pertemanan itu kadang ada aja kan, lu hasil kerja selama ini apa aja kan, yang lain mobil apa rumah atau aset kan. Cuman saya bilang, dapat saya ada hal yang lebih penting dari sepatu yang pernah saya selesai gitu, masalah misalnya keluar dari Dubai terus kita segala macam. Menurut saya itu lebih achievement untuk jangka panjang. Saya dijawabnya gini, berkah dan ketenangan. Apa yang lo dapat gitu kan? Kalau dapat bilang Berkah dan ketenangan. Even di keluarga pun kan, maksudnya kan kadang ada aja loh keluarga kayak misalnya Materi dan ini apa aja dukungnya materi. Pasti Cuman kan materi, saya yang nggak kelihatan. alhamdulillah nggak distrek karena saya percaya lebih dari itu ya. situ punya mobil tidur tenang nggak? Cicilan Berapa tiap tahun bulan. ngambilnya? Iya. Langsung Karena jangan banyak hal orang yang nggak ngeliat dari sini. tunduk aja deh. Iya. Lagi-lagi makanya kita harus punya apa tadi ya? Punya pendirian, ya kan? Kemudian jangan apa ya? Jangan minder lah, percaya diri lah. Percaya diri gitu. Karena kan tadi kita yang ngerasain itu, bukan dia. Jangan sampai kita tuh apa-apa ngikutin omongan orang terus, ya kan? Kayak gue bilang ya. Kok lu pakai motor terus sih, kok nggak ganti-ganti mobil? Akhirnya kredit mobil, ya kan? Lu kok mobilnya gitu-gitu aja sih, kok? Akhirnya ngikutin orang terus. Itu Banyak nggak bisa habis kalau ditanya gitu terus itu. Nanti udah gede Pajero bilang, kok nggak ngerti Land Cruiser, kok nggak Lamborghini? Gitu ya. Pulang minjem duit. Betul. Pay later. Bro, pinjem bro. Apalagi untuk saat ini ya. Biasa aja kan nih, mobil bagus saya suka. Nggak ngapa-ngapain. nggak Padahal pakai itu bensin. pujian orang sebatas lidahnya doang, nggak akan masuk juga ke ketenangan kita, nggak nambah rezeki kita. Banyak orang yang Hinaan orang juga gitu sama. Jadi ini yang paling berat nih, orang-orang ini masih suka apa ya, bener-bener mentalnya lemah lah ibaratnya, diomongin dikit nggak kuat. Nah yang ngeri itu Gen Z sekarang itu apa ya istilahnya terpaku bener sama omongan orang, itu bahaya beneran. Mental health. Zaman sekarang itu. Iya. Dikit-dikit mental health. Bulannya sekarang udah biasa. Gue ngeliat ya, iya. Nah ini lu hebat kami nih. Iya. Ini masuk Gen Z kan? Iya, Nah, Gen Z, Gen Z tuh. Gen Z juga tengah. Awal Gen Z. Masya Allah. ada apa? Ada prinsip. Iya. Biasanya kalau Gen Z yang ada prinsip itu, biasanya di kalangannya agak kebuang malah. Iya. Yang enggak buang, yang jelek ditiru kadang sekarang Gen Z. Iya. Ngeri sekarang. Itu repot ya. Iya. Istilahnya kalau kita anak skateboard itu kalau ikut ikutan itu poser. Iya. Jadi ikutin sesuatu yang tidak diketahui. Iya. Orang sekarang anak Gen Z aja, orang tua itu bukannya di ini orang tua temen sendiri berani gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kita boleh ikut-ikut, tapi ya yang diikutin itu Iya. harus kita ketahui Iya. dan harus ada yang bimbing, harus ada Iya, bimbing. pikirnya bener. Kesalah. Iya. Dari anak Gen Z sendiri ya, itu Iya. sadar kan TikTok kan banyak kan itu, pakai orang-orang influencer yang ngomongin bisnis lah, ngomongin tentang sosial Kiblatnya itu, ya Jan. itu ngarahin sana mereka standar TikTok jatuhnya. Gampang dijangkau Ini- itu kan, soal enak bener itu. Ngeri sekarang. Jadi itu pasang apa mencari jodoh standar TikTok kayak habis itu finansial iya finansial segala macam pencapaian. Mary is Jadi yang harus kita serang ini berarti tadi sosial media harus kita serang nih, maksudnya serang dengan Kita buat kebaikan. Ini apa? Itu kan cuci otak, kita cuci lagi. Ya. Makanya di sini kita termasuk ya kan. lagi. Ngaji kayak ini kita lagi live TikTok nih juga nih kan. Itu ada standar TikTok ya. Ini ngomongin pernikahan kan. Jangan nikah di bawah 25 tahun. Sama Dengan ini. alasan kalau di bulan belum siap lagi matang, antara belum belum matang. Udah siap belum matang katanya. Nah, kata saya Nah, makanya bakal yang itu apa ente mainnya kemana? 25 belum bisa punya pikiran begini begitu, belum punya prinsip 25 nih. karena ente tandanya mainnya ngeliat ini, kemana? ngeliat artis kan pada banyak cerai artis. Ngeliatnya itu mereka. Nah itu kan seremnya kayak gitu tuh istilahnya. Yang jadi public
figur Tauladan yang dia. buruk. Iya, mencontohkan yang baik ya. Jadi kawin cerai itu udah bukan Udah aib. biasa, udah biasa. Malah biar trending jadi. Trending Biar mulai. trending akunnya naik. Kalau gua icip-icip kok Iya. jadi keren. Karena banyak viral-viral itu dia. Baik ini. Baik. Baik. Udah gitu ada lagi apa, marriage is scary. Sering banget gue liat hashtag itu kayak gitu. Ini gimana? Ya ente nikahin ini orang yang kayak mana? Kok bisa menakutkan gitu? Yang ente nikahin misalnya keluarganya nggak ngerti syariat, calonnya nggak ngerti syariat, ya kiamat rumah tangga ente. Kayak gitu. Nih udah gitu ada lagi apa, nggak nikah kalau belum kaya. Alangkah banyak teman gue nikah nggak ada modal tiba-tiba jadi kaya sekarang. Tapi benar Tat, teman saya ada tuh, dia khawatir nggak punya tempat tinggal karena harus punya rumah. Dapat istri alhamdulillah yang udah punya rumah. Alhamdulillah. Ini di sebelah gue. Kayak sama didorong sama orang tuanya udah nggak apa-apa. Itu bisa jadi tadi rezeki dari ketakwaan juga. Barang siapa bertakwa maka Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Masih kontak sama orang Roja. Tadi yakin aja yakin. Ya, ada jalannya tuh. Jadi kekhawatiran dia sebelum nikah tuh terjawab. Makanya memang ibadah itu nggak boleh disandingkan dengan dunia ya. Ya semua nikah, jadi kan. Jangan nikah tunggu punya rumah lah, tunggu lulus kuliah lah, tunggu kerja lah. Wah, itu hitungannya. Walaupun lu dulu ternyata pada kenyataan nikahnya setelah punya rumah atau kerja ya. Ya udahlah, untuk keturunan selanjutnya atau buat teman-teman lu yang ini jangan kayak gitu didoktrinnya. Yakin aja. Dikasih makan nambah sepiring aja ya. Iya, nambah sepiring aja kan. Nambah sepiring aja. Air nambah segelas. Nambah segelas. Ya, udah maghrib aja nih. Jadi ya, balik lagi teman-teman. Dunia boleh bilang jujur itu nggak realistis kan. Tapi lo tahu nggak? Hidup tanpa kejujuran tuh kayak hidup tanpa arah kan. Lo jalan tapi nggak pernah sampai. Iya, ini pengusaha jalan. Ya. Jadi tetap jujur, bukan buat kelihatan suci, tapi biar lo nggak kelihatan, biar lo nggak kehilangan diri sendiri. Jati diri. Ya, penting banget tuh. Kalau lo kehilangan diri sendiri tuh udah nggak ada harganya lagi. Karena lo itulah nanti yang akan bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Ya ingat, bukan orang lain. Ya. Jadi jaga terus itu. Ketenangan diri lo, ngikutin aturan Allah tadi. Karena lo yang akan tanggung jawab sama diri lo sendiri, mereka nggak akan tanggung jawab, nggak akan apa ibaratnya ya, bisa jadi malah jadi penyebab lo masuk neraka. Idealisme itu penting. Idealisme yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip agama wajib itu. Ya. Sekarang orang kalau realistis orang makan riba. Lu gandeng game ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pekan depan nanti bisa bertemu lagi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita amalkan. Ini besok ya. Kemudian kita istiqomah juga menjalankannya dan sedikit-sedikit ajak teman-teman untuk bisa buat berlaku jujur. Ya. Nah nih yang sudah dapat ilmu hari ini sudah dapat apa ya? Power dari pertemuan kita hari ini ya, dia benar-benar nanti akan dapat tanggung jawab untuk bisa lebih jujur dimanapun. Harus prinsip gitu. Prinsip. Idealisme penting. Jujur itu membawa kelancaran. Kalau jumpa lagi pekan depan dan keadaan yang lebih sehat, lebih baik, kita jumpa lagi di pekan depan setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6 di Dotu Kopi. Kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.